Ex-pejabat Amerika Serikat Harrison Mann peringatkan kehancuran Israel. Ia menyatakan cukup yakin bahwa Israel tidak memiliki gambaran realistis tentang kesuksesan melawan Hizbullah. Mengutip Tribun News pada 3 Juli 2024 melansir Arab News, kabar itu disampaikan Harrison Mann pada Selasa 2 Juli 2024. Ia menjelaskan bahwa ia tidak tahu seberapa realistis penilaian mereka terhadap kehancuran yang akan dialami negara Israel mereka sendiri. Mann merasa cukup yakin bahwa Israel tidak memiliki gambaran realistis tentang seberapa sukses mereka melawan Hizbullah. Bahkan Harrison Mann menyatakan bahwa militer Israel menyadari diri mereka tidak dapat secara pasti menyerang persenjataan besar Hizbullah yang bercokol di pegunungan Lebanon. Serta jika konflik Israel-Lebanon berkobar, maka akan mengakibatkan korban sipil yang signifikan bagi kedua negara. Sebatas informasi akhir, Harrison Mann merupakan mayor di Badan Intelijen Pertahanan dan perwira militer Amerika Serikat berpangkat tinggi. Namun, ia telah mengundurkan diri karena konflik Gaza. Sebanyak 200 mortir dilaporkan telah menghantam lokasi tentara IDF di koridor Netzarim. Akibatnya jalur Gaza terbelah menjadi dua serta 2 tentara Israel tewas mengenaskan. Mengutip Tribun News pada 3 Juli 2024 melansir Ynet, kabar itu mengutip pernyataan juru bicara militer Israel pada Selasa 2 Juli 2024. Tentara Israel menggolongkan bahwa serangan di koridor Netzarim itu adalah sebuah insiden yang sulit, mengingat sebanyak 200 mortir telah ditembakkan ke markas IDF tersebut hingga membelah jalur Gaza menjadi 2, sehingga pihaknya mengklaim bahwa 2 tentara pentingnya juga tewas mengenaskan. Keduanya diidentifikasi sebagai Mayor Eyal Abneon dan Sersan Mayor Nadav Elhanan Noler. Mereka terbunuh pada 2 Juli malam oleh alat peledak mematikan. Selain 2 tentara IDF yang tewas tersebut, 1 tentara IDF lainnya dilaporkan juga mengalami luka serius. Diketahui helikopter yang membawa tentara yang terluka akibat pertempuran di Gaza itu mendarat di rumah sakit Soroka di Beersheba. Jerman dan Hizbullah siap bersatu untuk gempur habis dan ratakan Israel. Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengatakan kepada Wakil Kepala Intelijen Jerman Uli Dial bahwa negara-negara Barat harus memberikan tekanan lebih besar pada Israel untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 3 Juli 2024 melansir Al-Akhbar, kabar itu disampaikan seusai intelijen Jerman bertemu dengan pihak Hizbullah untuk kedua kalinya beberapa waktu lalu. Al-Akhbar dalam tulisannya pada 2 Juli menyatakan bahwa kepala intelijen Jerman itu tidak membawa pesan-pesan ancaman seperti yang biasa dilakukan utusan negara-negara Barat dalam pertemuan. Perlu diketahui, pertemuan mereka dilaporkan juga menyinggung soal warga Lebanon di Jerman yang ditahan baru-baru ini atas tuduhan menjadi anggota atau bekerja untuk Hizbullah. Dia menegaskan kepadanya bahwa masalah itu berada di tangan peradilan Jerman dan bukan yurisdiksi intelijen. Jenderal IDF menyatakan bahwa petinggi militer IDF mengaku frustasi buntut amunisi perang mereka semakin menipis. Mereka semua bahkan menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk akui gencatan senjata. Mengutip Tribun News pada 3 Juli 2024 melansir Palestine Chronicle, kabar itu disampaikan petinggi IDF yang tak ingin disebutkan namanya. Di satu sisi, para jenderal IDF tersebut mengaku menginginkan gencatan senjata di Gaza, namun di sisi lainnya, Netanyahu dengan tegas menolak usulan gencatan senjata tersebut. Diketahui satu di antara alasan di balik itu adalah gencatan senjata menurut Netanyahu dapat menghancurkan koalisinya, sehingga militer IDF mengkhawatirkan bahwa konflik akan berkepanjangan antara Israel dengan Hamas di medan tempur jalur Gaza. Mengingat sumber daya perang yang dimiliki IDF secara bertahap terkuras, sementara para tawanan tetap ditawan dan para pemimpin Hamas tetap bebas. Kepala Militer Israel Herzi Halevi mengklaim bahwa Israel telah membunuh sebanyak 900 militan di Rafah sejak dimulainya serangan darat di Gaza. Korban tewas tersebut termasuk setidaknya 1 komandan batalion, banyak komandan kompi, dan banyak operator.
Mengutip sumber utama pada 3 Juli 2024, melansir laporan pasukan pertahanan Israel, kabar itu disampaikan Halevi pada Selasa 2 Juli saat memeriksa pos logistik militer di jalur Gaza Selatan. Selain itu, Halevi juga menyatakan bahwa serangan Israel di Rafah diperkirakan akan selesai dalam beberapa minggu ke depan. Halevi menjelaskan bahwa saat ini Israel masih membutuhkan waktu dalam upaya yang difokuskan pada penghancuran infrastruktur atas dan bawah tanah milik musuh mereka. Pihaknya tegas bahwa Israel tak menginginkan perang panjang ini berakhir dengan infrastruktur di Gaza yang masih utuh. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegas menyatakan bahwa gencatan senjata permanen tidak akan ada sebelum Hamas dihancurkan hingga pembebasan semua sandera. Mengutip Times of Israel pada 3 Juli 2024, hal itu disampaikan Netanyahu pada Sabtu 29 Juni 2024 lalu. Kabar itu muncul dalam pernyataan langka yang diterbitkan pada hari Sabat dan hanya dalam bahasa Inggris, muncul setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden beri pengumuman pada Jumat 28 Juninya, di mana Israel telah mengusulkan kesepakatan 3 fase untuk gencatan senjata di Gaza. Imbalannya, Hamas membebaskan sandera, meminta Hamas untuk menerimanya, dan mendesak pemerintah Israel untuk mendukungnya. Namun, seusai Biden menyatakan hal-hal tersebut, Netanyahu justru tegas mengatakan bahwa tidak akan ada gencatan senjata permanen di Gaza, terkhusus sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan, pembebasan semua sandera, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Perlu diketahui, komentar Netanyahu itu tampaknya ditujukan untuk membingkai jenis gencatan senjata yang awalnya akan disetujui Israel, bukan untuk secara definitif mengesampingkannya. Israel menjadikan pemimpin Hamas di jalur Gaza, Yahya Sinwar, sebagai target utama untuk dibunuh. Keberadaan dan lokasinya sangat dirahasiakan dan masih misterius. Mengutip Tribun News pada 3 Juli 2024 melansir Al-Awsat, sumber utama mengklaim bahwa hanya ada 2 atau 3 orang yang mengetahui keberadaan asli Yahya Sinwar. Dalam laporannya pada Rabu 3 Juli, Al-Awsat menyebut bahwa Sinwar masih bisa berkomunikasi dengan anggota Hamas lainnya walaupun keberadaannya saat ini masih sangat dirahasiakan. Selain itu, walaupun keberadaannya sangat misterius, para pejabat Hamas mengatakan bahwa Sinwar masih mengetahui semua perkara yang dibahas dalam perundingan gencatan senjata di Gaza. Sinwar juga bahkan berkonsultasi dengan pemimpin Hamas di luar negeri dengan berbagai cara. Bahkan Sinwar juga disebut mempertimbangkan dan mengomentari setiap usulan yang disodorkan. Namun Hamas tidak merinci apakah Sinwar melakukan komunikasi langsung dengan para anggota senior Hamas lainnya. Hanya saja diklaim bahwa hanya 2 atau 3 orang yang mengetahui di mana Sinwar berada, membantunya dalam komunikasi dengan yang lainnya dan menyediakan keperluannya. Perang habis-habisan antara Israel dengan Hizbullah disebut hanya soal kapan dan bukan soal apakah. Selain itu, para ahli juga menyatakan bahwa perang itu akan penuh dengan tantangan dan resiko hanya bagi Israel. Mengutip Tribun News pada 3 Juli 2024 melansir Amabolo Agency, kabar itu disampaikan Cafiero, CEO Gold State Analytic, sebuah organisasi resiko geopolitik yang berbasis di Washington. Ia jelas menyatakan bahwa jika Israel memutuskan untuk melancarkan perang habis-habisan, maka konflik tersebut pasti akan berlangsung sangat lama. Bahkan ia tegas mengatakan bahwa Israel besar kemungkinan justru akan mengalami kerugian yang sangat tinggi. Disebutnya bahwa tidak terbayangkan bagi Israel untuk meraih kemenangan cepat dan menentukan. Selain itu, para analis Israel sendiri juga sudah memperingatkan bahwa Tel Aviv akan menghadapi tantangan besar di semua bidang, mulai dari militer bahkan hingga ke ranah politik. Ex-Mayor Jenderal Israel menyebut bahwa peristiwa Gaza adalah aib bagi Israel. Bahkan ia tegas berkomentar bahwa Israel akan mengalami kekalahan dalam skala besar.
Mengutip Al-Mayadin pada 3 Juli 2024 melansirkan, kabar itu disampaikan oleh Itzhak Brik dalam wawancaranya pada Rabu 3 Juli waktu setempat. Brik menggambarkan situasi di jalur Gaza sebagai aib besar bagi Israel. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah hal yang mustahil. Brik menuduh Netanyahu membiarkan debu di mata orang-orang karena Netanyahu mengabaikan kerugian yang diderita oleh Israel. Selain itu, Brik juga menegaskan kembali bahwa militer Israel tahu bahwa tidak mungkin mengalahkan Hamas. Sehingga Brik menyerukan kepada warga Israel untuk bangun sebelum Netanyahu, Galan, dan Halevi menyeret Israel ke dalam perang regional yang komprehensif serta memperingatkan bahwa perang melawan Hizbullah akan memberikan kekalahan strategis bagi Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.